Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti ada kabar baik, pasti ada kabar sukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita ucapkan syukur bahwa kita dapat berkumpul bersama-sama beribadah. Walaupun berbeda ruang dan waktu, tetap kuasanya sama di antara kita semua. Terlebih dahulu kita akan satu hati di dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hadir di hadirat-Mu yang suci, membawa setiap pujian, membawa setiap penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu turun di setiap jemaat-Mu Bapa. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa pemulihan, ada kuasa kesembuhan Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan lewat pujian dan lewat penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami mengucapkan syukur kami. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
tangan kita bersama-sama. Aku ada saat ini, Ya Yesus, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. sungguh Engkau Allah yang teramat baik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucapkan rasa syukur kami yang terdalam. Engkau merelakan nyawa-Mu Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau rindu lebih dalam memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Keadaan kami boleh Tuhan seakan-akan di gurun belantara Tuhan, tapi Engkau Allah yang baik. Engkau selalu menyediakan sumber mata air bagi kami. Engkau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap luka batin kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Mari angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat suaramu saudara-saudara, karena Dia Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kiara lama syara lama, kiara lama syara lama. Yesus, terima kasih Dia kami. Haleluya, yang Maha Kuasa. Semuanya karena kasih-Mu Yesus, ku bisa, ku mampu. Semuanya karena kasih-Mu Yesus, ku bisa, ku mampu. Semua karena kasih-Mu Yesus, ku bisa, ku mampu. Semua karena kasih-Mu Yesus, ku bisa, ku mampu. Oh, semuanya karena kasih-Mu Yesus, ku bisa, ku mampu. Semuanya karena kasih-Mu Yesus, ku bisa, ku mampu. Semuanya karena kasih-Mu Yesus, ku bisa,
Ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu. Semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu. Ucapkan semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu. Apapun kesusahanmu pada saat ini, kita jauh dalam ruang dan waktu, kami hanya memandang wajah-Mu Tuhan, dan kami bisa meraih kemenangan dan keberhasilan, dan masa depan kami cerah penuh harapan. Kita hanya memuji muliakan nama-Mu. Kita percaya ada kemenangan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami berpercaya tujuan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu 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 semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu. Serukan semuanya karena kasih-Mu Yesus. Ku bisa, ku mampu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing come from your hand. Suffering children are saved in your arms. There is none like you. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun, Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. kasih-Mu mengalir seperti sungai. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Ketika kami melewati sungai,
kami tidak dihanyutkan. Ketika kami melewati api, kami tidak dihanguskan. Hati kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami akan tetap percaya kepadamu ya Yesus. There is none like you. There is none like you. My God is my hope. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. My hope is in you. Pengharapan kami hanya ada di There is dalam no nama-Mu one Tuhan. like you. Yes, mari There nyanyikan is no bersama-sama. one like you. There is no one like Tidak ada Allah yang you. seperti Engkau. My God is my hope. Tuhanku adalah There is no harapanku. one like you. There is no one like you. There is no one like you. My hope is in you. There is no one like you. My hope is in you. There is no one like you. My hope is in you. There is no one. There is no one. There is no one like you. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tidak ada Allah yang sanggup melebihi kedahsyatan seperti Engkau Tuhan. Bangsa kami akan memuji-Mu Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Oh, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami.
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Pada hari ini kami bisa melakukan ibadah. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu. Tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau Alfa dan Omega. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Di saat kami memanjatkan pujian. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Urapi hambamu, penuhi dengan hikmat marifat agar setiap firman yang diberitakan, yang diajarkan akan membuat kami semua bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Sungguh sangat bersuka cita karena pada hari ini kami bisa melakukan ibadah. Dan ini ada suatu kemurahan dari Tuhan. Walaupun saudara dan saya, kita semua berbeda tempat, bahkan berbeda waktu. Tetapi saya percaya Allah juga ada di tempat saudara. Saudara, pada hari ini saya membawakan kebenaran firman dengan tema mengenal Tuhan karena menghargai nilai-nilai keselamatan. Dan tema ini saya rasa saudara dan saya mempunyai pengertian yang sama, saudara. Banyak orang tidak mengenal nilai-nilai keselamatan. Sehingga keselamatan itu di mata mereka tidak punya nilainya. Tetapi biar hari ini kita belajar kebenaran firman Allah yang terbawa di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 10. Mari saudara, kita berganti-gantian membaca kebenaran firman. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Kita bersaut-sautan, saya percaya firman ini akan membawakan kita sama-sama mengenal kebenaran firman Allah. Lukas pasal 19 ayat yang pertama saya baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal ke-19 ayat 1 sampai 10. Di situ ada sebuah peristiwa, saudara, yang sangat-sangat penting. Peristiwa tentang keselamatan, saudara. Saudara, di dalam kehidupan ini selalu ada tantangan. Ada badai yang datang dengan tiba-tiba. Badai itu bisa terjadi
sekonyong-konyong, sewaktu-waktu, baik waktu kekurangan atau waktu kita mengalami kelimpahan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ucapkan syukur atas segala perkara. Ini artinya Tuhan mengajar kita agar kita dapat mengatasi badai dengan mengucapkan syukur di dalam keadaan baik maupun buruk. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jika kita menghidupkan firman melalui iman, maka saudara, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman dimulai dari pendengaran atas firman. Dan firman yang dilakukan dengan iman, maka mujizat keselamatan itu terjadi. Saudara, seperti yang dilakukan oleh Sakyus. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Lukas pasal ke-19 ayat 1 sampai 10. Saudara, di sini ada sebuah peristiwa yang terjadi tentang seorang yang bernama Sakyus. Saudara, Sakyus itu mempunyai arti. Nama Sakyus itu diartikan yang murni dan saleh. Luar biasa nama Sakyus. Tetapi saya perlu sampaikan, siapa sebenarnya Sakyus? Sakyus adalah seorang pejabat yang sangat kaya raya. Dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi saudara, dia memperoleh keselamatan yang kekal. Padahal di dalam kebenaran firman dikatakan, di dalam kitab Matius 19 ayat 21 dan 23, di situ dikatakan orang kaya sulit masuk surga. Coba kita baca. Kita baca yang ke-21 saudara. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22 saudara baca. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan terambil di dalam kitab Matius 19 ayat 21 dan 23, ada sebuah peringatan dari Yesus bahwa orang kaya sulit masuk surga. Tetapi justru Sakyus adalah seorang pejabat pemungut cukai yang sangat kaya. Tetapi dia memperoleh keselamatan yang kekal. Dia memperoleh tiket untuk masuk ke surga. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal Sakyus di kalangan orang Yahudi pada zaman itu, dia tidak lebih dari sampah masyarakat. Ia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena dia dianggap pengkhianat. Dia dianggap pemeras. Walaupun dia kaya, dia tidak dapat kehormatan dari orang sekitarnya. Tetapi justru dia memperoleh keselamatan. Saudara, mari kita belajar. Ada 3 langkah iman yang dilakukan oleh Sakyus. Sehingga ia mengalami keselamatan pribadi dan keluarganya. Dan seluruh aspek hidupnya. Yang pertama saudara, Sakyus mau mendengar tentang Yesus. Kalau kita bicara di dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Dan Sakyus mendengar tentang Yesus. Sakyus mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus. Dan timbul dalam dirinya, dia ingin menerima keselamatan secara keseluruhan di dalam kehidupannya. Dia ingin ada perubahan dalam hidupnya.
yang penuh dengan dosa dan kemunafikan dan kepalsuan. Yang kedua, saudara, Sakyus memilih kerinduan, memilih keinginan atau hasrat yang kuat di dalam hati yang murni untuk berjumpa dengan Kristus. Saudara, saya perlu sampaikan, setiap saudara yang ingin mengalami sebuah keselamatan harus dimulai dari hati. Hati yang mempunyai kerinduan, hati yang mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat. Dan ada kemurnian untuk mencari dan berjumpa dengan Kristus. Ini yang dikerjakan oleh Sakyus. Dia menyadari kalau dia mau berjumpa dengan Yesus, dia menyadari atas kekurangannya secara jasmani maupun rohani. Kalau kita bicara tentang secara jasmani, secara fisik, postur tubuhnya pendek. Sakyus sangat pendek, saudara. Dan tidak mudah untuk berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat atau berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, saudara, secara rohani, Sakyus menyadari kelemahannya. Dia adalah pemungut cukai. Dan masyarakat Yahudi mengucilkan dia karena dia pendosa dan dia pengkhianat. Sehingga lingkungan tidak bisa menerima dia. Ada dua handicap, ada dua cacat, ada dua persoalan yang dihadapi oleh Sakyus. Secara manusia, dia sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang mempunyai kerinduan untuk menyelamatkan umatnya, saudara. Maka dari itu, Sakyus, dia mengambil langkah iman dengan berlari. Berlari artinya bersikap berlomba, mendahului orang, dan naik ke atas pohon untuk ketemu Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Alkitab mencatat, dia adalah seorang yang kaya raya. Dan dia otomatis punya gengsi yang tinggi. Tetapi dia tanggalkan gengsinya. Dia tanggalkan kedagingannya. Dia mau cari keselamatan. Dia rela mengambil langkah iman. Dia berlari mendahului orang karena dia tahu dia itu pendek. Dan dia dikucilkan. Dia terlebih dahulu dia lari mendahului orang lain. Dan dia naik ke atas pohon. Supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus. Ini adalah sikap, langkah iman yang luar biasa. Ada kerinduan, ada harga yang dia bayar. Dan dia mempunyai sikap untuk berlomba mencari perjumpaan dengan Kristus. Kekristenan yang bertumbuh adalah Kristen yang memiliki semangat juang yang tinggi. Dan untuk memiliki sikap hati yang mencari kerajaan Allah. Dengan hati yang murni dan tulus. Saya percaya, maka dia akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kekristenan yang ingin bertumbuh pada akhir zaman. Saudara harus punya semangat juang yang tinggi. Dan memiliki sikap hati yang mencari kerajaan Allah. Melalui apa? Melalui doa, saudara. Setiap orang Kristen yang mau bertumbuh, dia harus melalui kehidupannya dipenuhi dengan doa. Setiap doa yang dikerjakan, setiap doa yang dipanjatkan, itu akan menarik hadirat Allah. Saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya ingin bertumbuh, kita harus punya semangat juang yang tinggi. Dan memiliki sikap hati mencari kerajaan Allah. Melalui doa, melalui pujian. Di saat saudara memuji, ekspresikan pujian itu. Saudara, di depan saudara itu Tuhan. Saudara harus memuji dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi.
Demikian juga menyembah Tuhan. Setiap orang Kristen yang ingin bertumbuh harus memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki sikap hati mencari kerajaan Allah melalui apa? Penyembahan. Sembah dengan segenap hati. Sembah Tuhan Yesus dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Maka saudara akan berjumpa dengan Kristus. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, miliki semangat juang yang tinggi, untuk memiliki sikap hati mencari kerajaan Allah dengan melakukan kebenaran firman. Setiap saudara melakukan kebenaran firman, di situ saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Sakius memilih ketaatan untuk melakukan kebenaran firman. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 5. Di situ dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu. Dan dia melihat ke atas dan berkata, Sakius segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, waktu Sakius mendengar perintah dari Tuhan, firman dari Tuhan, maka Sakius dengan taat dia turun dan dia pergi bersama Yesus dan dia mempersilakan Yesus menumpang di rumahnya. Saudara, Sakius luar biasa. Sakius adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun dia seorang yang berdosa, walaupun dia seorang yang memeras, walaupun dia dianggap di komunitas sampah masyarakat, tetapi saudara, dia dipilih oleh Tuhan. Maka dari itu saya perlu sampaikan, Allah yang kita sembah, Allah yang mempunyai kasih agape. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sakius dipilih oleh Tuhan. Sakius dengan taat melakukan firman Allah. Dan dia mendapatkan sebuah keselamatan yang menjadi kerinduannya dia. Saudara, Sakius ada sebuah kelebihan yang luar biasa. Waktu dia mendengar suara Tuhan, dia memiliki respon yang kuat terhadap suara Tuhan. Di dalam Lukas 19 ayat 6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini ya harus dimiliki orang Kristen. Kalau orang Kristen yang ingin bertumbuh, waktu dia menerima firman Allah, dia terima dengan sukacita untuk dilakukan. Saudara, ketaatan akan firman akan mengubah masa depan kita. Menjadi cerah sehingga kita bisa meraih mahkota. Saudara, Sakius mempunyai respon yang luar biasa. Saat Yesus mengatakan turunlah, ya respon dengan segera. Bukan nanti, tapi segera. Banyak sekali kegagalan kita dalam menghadapi badai. Pada saat kita mendengarkan firman, tetapi kita tidak segera melakukan. Banyak orang Kristen yang gagal. Karena apa? Karena responnya lambat. Kita harus punya respon. Setiap kita mendengarkan firman, kita lakukan. Setiap kita dengar, kita lakukan. Saya percaya mujizat besar akan terjadi. Sakius turun dan pohon artinya ia meninggalkan dosa, kedagingan. Dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Saudara, keselamatan yang saudara miliki dengan saya miliki sebetulnya simpel dan sederhana. Firman Tuhan mengatakan dengan mulut mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka engkau akan menerima keselamatan. Dan engkau akan melakukan pertobatan dan engkau dibaptis. Engkau akan menerima keselamatan secara kekal.
Yang ketiga, Sakyus berani bayar harga dengan menyangkal diri. Mengapa saya katakan Sakyus berani bayar harga dengan menyangkal diri? Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, waktu Sakyus berjumpa dengan Tuhan, dia mengambil sebuah keputusan yang mulia. Dia menyangkal dirinya. Dia menyalibkan kedagingannya. Karena apa? Banyak orang tidak menghargai keselamatan. Dia lebih menghargai hartanya. Sakyus tidak. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia tahu. Dia berjumpa dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Lebih berharga dari segala yang ada di bumi. Satu langkah dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan orang miskin. Saudara, ini tidak mudah. Di dalam Alkitab, Yesus mengajak orang kaya untuk menjual, diberikan kepada orang miskin. Dia tidak berani lakukan. Tapi justru saudara, Sakyus yang baru jadi orang Kristen, yang baru percaya Yesus, dia mengambil langkah iman yang dahsyat, saudara. Dia katakan setengah yang dia miliki, dia berikan kepada orang miskin. Saudara, hati Tuhan saya yakini pasti terenyuh. Hati Tuhan tersentuh dengan iman yang luar biasa. Maka Tuhan merespon, hari ini keluargamu akan menerima keselamatan. Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa Sakyus adalah orang kaya. Dan dia berada di komunitas orang eksklusif. Dan sulit sekali bagi orang semacam Sakyus untuk menerima Tuhan Yesus. Apalagi memberikan setengah dari harta. Harta yang dia miliki diberikan kepada orang yang miskin. Saudara, tadi kita membahas orang kaya sulit masuk surga karena apa? Yesus merintahkan, jual, berikan, ikut aku. Dia tidak berani melakukan. Maka Yesus mengatakan, orang kaya sulit masuk surga. Tetapi justru Sakyus, dia kaya, dia baru kenal Tuhan. Dia mengambil keputusan yang luar biasa, yang langkah imannya, sehingga dia menerima keselamatan. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang sudah diberkati, kemudian lupa menyangkal diri dan pikul salib. Banyak orang Kristen yang sudah kaya, dia tidak berani berbagi, dia tidak berani menabur. Karena apa? Dia lebih menghargai hartanya daripada keselamatannya. Sakyus sangkal diri dan pikul salib dengan memberikan setengah harta kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah diperas, maka ia akan kembalikan 4 kali lipat. Saya percaya pada waktu itu pasti ada orang yang merasa diperas oleh Sakyus. Karena pada saat itu Sakyus belum mengerti kebenaran. Maka Sakyus harus mengembalikan 4 kali. Saudara, terobosan terhadap suatu masalah bergantung bagaimana kita meresponi masalah itu. Dan meresponi apa yang Tuhan firmankan kepada kita dengan segera. Terobosan terhadap suatu masalah itu bergantung bagaimana kita meresponi masalah itu. Dan meresponi apa yang Tuhan firmankan kepada kita dan kita lakukan dengan segera. Seorang tidak akan dapat melakukan respon dengan baik jika hatinya belum dimurnikan. Saudara, setiap saudara dan saya, hati kita harus dimurnikan. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan waspada. Mengapa firman mengatakan jaga hati dengan waspada? Karena hati ini, kalau tidak kita jaga, sangat mudah terkontaminasi dengan kejahatan.
Maka dari itu saudara, hati ini harus dipenuhi dengan firman. Supaya tidak bisa terkontaminasi dengan kejahatan. Hati yang harus dimurnikan. Untuk dimurnikan seseorang itu harus menyangkal diri. Setiap saudara kalau mau dimurnikan, kita harus menyangkal diri. Dan pikul salib setiap hari. Artinya setiap hari saudara harus introspeksi diri. Apa yang sudah saudara lakukan? Apa yang sudah saudara kerjakan? Biar Roh Kudus mengingatkan saudara. Mungkin tutur katamu jahat, menyakiti orang. Mungkin cara engkau berkomunikasi. Mungkin engkau cara saudara menyampaikan sehingga melukai hati orang. Mungkin saudara menyampaikan kepada istrimu. Istrimu merasa terluka hatinya. Saudara harus mengakui. Bahkan saudara harus mengambil keputusan untuk minta maaf dan bertobat. Memikul salib setiap hari. Saudara harus mengalahkan keinginan-keinginan saudara. Kedagingan saudara setiap hari. Dengan koridor kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya firman sudah disampaikan kepada setiap saudara. Setiap saudara jika meresponi firman Tuhan, maka saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara akan memiliki kecerdasan rohani sehingga masa depan saudara akan penuh kecerahan dan penuh dengan harapan. Saudara yang terkasih, sebelum saya tutup di dalam doa, saya akan menyaksikan bagaimana seorang pemuda yang dipakai Tuhan yang dengan secara dahsyat. Karena dia meresponi setiap firman. Dan dia mengandalkan Tuhan. Di saat dia mengandalkan Tuhan, dia mengalami mujizat. Sebenarnya dia tidak diperhitungkan. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia meresponi firman. Dan dia melakukan firman. Dia mengandalkan Tuhan. Maka dia mencari pekerjaan. Dan Tuhan berikan pekerjaan di sebuah kota. Di Jerman. Di kota Berlin. Dan perusahaan itu adalah perusahaan aerospace. Dan perusahaan yang canggih. Dan dia menjadi karyawan tetap di tempat itu. Saya percaya saudara, berkat kemurahan Tuhan, mujizat terjadi. Selamat mendengar kesaksian. Shalom saudara sekalian, Guten Tag aus Stuttgart, Deutschland. Kenalin, namaku Yoga, dan aku dulu jemaat di House of Glory Sidoarjo. Bisa ambil S2 di Jerman, tepatnya di TU Berlin, melanjutkan jurusan yang sama. Jadi aku ke Jerman tahun 2017, dan puji Tuhan sekarang aku udah kerja di sini. Dan aku ingin ceritakan gitu kebaikan Tuhan gimana aku bisa dapat pekerjaan sekarang gitu meskipun di masa corona ini. Jadi di jurusanku di TU Berlin itu aku harus punya internship dan juga master thesis di semester keempat. Setelah semester ketiga berjalan itu aku udah mulai cari-cari dong, dan aku ingin di daerah Berlin gitu. Saat itu aku coba-coba cari di Berlin itu nggak ada yang keterima, atau di tempat lain juga nggak ada yang keterima. Tapi begitu aku lihat satu iklan pekerjaan gitu tentang thesis di sini dan internship untuk alternative fuels gitu, aku tahu itu bagianku gitu loh. Aku sangat tahu kayak Roh Kudus tuh ngasih tahu di hatiku, ini tuh bagianmu juga. Oke lah, aku daftar, aku akhirnya dapat telepon interview, terus mereka suka, langsung aku diundang ke Stuttgart. Waktu itu aku masih dari Berlin, aku datang ke sini, sekali interview langsung dibilang, ya kami mau menerima kamu mau apa enggak. Aku langsung 2 hari kemudian aku jawab iya, dan semua dilancarkan gitu. Dari aku cari tempat tinggal, dari aku cari dosen pembimbing di universitas gitu untuk membimbing skripsiku. Dan singkat cerita, selama internship, selama tesis ini, aku selalu berdoa gitu ke Tuhan. Karena kan ada kesusahan, ada juga kebuntuan kadang-kadang kalau di tesis itu kadang-kadang benar-benar ini mau diapain nih Tuhan. Aku melakukan tesis dengan simulasi, banyak dengan komputer gitu kan, dan kadang ini error terus nih, kenapa Tuhan ini nggak ada jalan keluarnya gitu. Aku sering tumpang tangan ke monitor, aku selalu bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, ini skripsi ini skripsimu,
Aku tuh pakai sebagai alatmu aja. Jadikan ini sebagai kemuliaan namamu gitu. Aku selalu bilang, Tuhan tolong aku nggak bisa, Tuhan tanpa engkau aku nggak bisa. Aku tempelin ayat-ayat Alkitab gitu di monitor. Aku selalu doakan kalau aku kesana, aku tumpang tangan Tuhan, engkau yang jamah, engkau yang memberikan ide-ide baru. Dan puji Tuhan tuh ide-ide tuh setelah doa itu banyak ide-ide terobosan tuh, bahkan ide-ideku tuh dipakai sama supervisorku, sama kolegaku sekarang ini untuk proyek-proyek mereka ya, proyek-proyek Eropa gitu. Jadi kayak luar biasa itu. Begitu aku nggak tahu, aku berserah sama Tuhan, Tuhan tuh kasih kekuatan, kasih ide baru, kasih sesuatu yang baru. Dan singkat cerita, aku ada kerinduan gitu, aku ingin setelah lulus, aku pengen banget langsung kerja gitu. Puji Tuhan saudara, waktu akhir Februari itu, supervisorku manggil aku gitu, kita diskusi, terus dia ngomong, kamu udah tahu belum kalau ada lowongan pekerjaan di sini? Dan kami lihat kamu tuh cocok untuk ambil di sini gitu loh. Kalau kamu berniat langsung daftar, nanti kita cepet-cepet wawancara sama bos, nanti kita lihat gimana bos suka apa enggak sama kamu gitu kan. Aku seneng banget gitu, karena aku juga pengen banget ngelanjutin kerja di sini gitu, sesuai visi yang Tuhan berikan ke aku waktu tahun 2014, tahun 2015. Intinya aku sangat suka cita sekali gitu menyambut hal ini gitu, karena nggak pernah aku bayangin ditawarin kerja gitu kan. Padahal aku juga pengen tanya tentang pekerjaan di situ, tapi aku udah tanya ke Roh Kudus, tanya ke Tuhan dulu. Aku nggak tanya ke bosku dulu, aku tanya ke bos yang di surga langsung. Dan puji Tuhan, aku diwawancara. Singkat cerita, awal Maret aku udah pasti ya Yoga, kamu diterima di sini, kamu mulai kerja awal Juni. Dia bilang gitu. Padahal aku belum lulus. Jadi luar biasa Tuhan kita sih. Benar-benar itu yang aku alami gitu, dan ayat yang aku pegang itu selama ini itu Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang harapannya pada Tuhan gitu loh. Ia akan seperti tanaman di tepi, yang ditanam di tepi aliran sungai, dan nggak akan berhenti berbuah. Itu yang aku alami gitu loh. Bagi Tuhan tuh nggak ada urusan corona tuh nggak ada. Maksudnya nggak ada ikut campurnya dengan rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Dalam berkat Tuhan tuh nggak ada. Mau orang bilang ini masa sulit, orang bilang ini masa apapun, kalau itu dari Tuhan, kita tetap akan berbuah. Itu sih yang aku rasain selama ini gitu, sampai aku akhirnya lulus akhir Mei lalu. Terus lagi nunggu visa, nunggu ini, dan akhirnya agak telat sedikit. Akhirnya sekitar 3 mingguan lalu aku barusan benar-benar masuk resmi sebagai pegawai di German Aerospace Center. Dan puji Tuhan, ini semua berkat Tuhan sih. Intinya saudara-saudaraku, teman-temanku yang ada di Sidoarjo, tetap semangat, andalin Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin kita ngerasa nggak layak, mungkin kita ngerasa nggak bisa, tapi Tuhan yang memampukan kita. El Shaddai bersama kita, pokoknya Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara baru mendengarkan kesaksian yang begitu dahsyat, saudara. Saya percaya setiap saudara juga mempunyai pergumulan. Responi setiap firman dan lakukan dengan benar. Saya percaya mujizat besar akan terjadi. Setiap firman yang saudara responi dengan mengandalkan Tuhan, mujizat besar akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bagi mereka telah mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tersentuh oleh firman Tuhan, itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Biar firman yang mengingatkan mereka akan berbuah, akan bertumbuh. Dan setiap mereka yang mengerti kebenaran firman dan melakukan, mereka akan meraih mujizat yang besar dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan kami percaya, saya percaya firman ini buat kita semua. Jika kita hidup di dalam firman, maka Tuhan yang akan memegang kendali kehidupan kita. Amin.
tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan kami percaya firman itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, khususnya di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada buat kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Apa yang Engkau berikan buat kami akan persembahkan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau memberkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan terkasih, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital dengan aplikasi dan langkah-langkah berikut ini. Untuk QR Code Bank Niaga, Anda dapat menggunakan aplikasi GoPay dan OVO. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, kemudian scan QR barcode dan masukkan nominal persembahan yang akan Anda berikan. Lalu tekan Confirm, dan tekan Confirm and Pay. Dan yang terakhir, masukkan PIN GoPay Anda. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, kemudian pilih Scan, lalu scan QR barcode. Masukkan nominal persembahan yang akan Anda berikan. Kemudian tekan Bayar. Dan tunggulah hingga transaksi berhasil. Dan berikut ini adalah langkah-langkah untuk transfer persembahan melalui QR Code Bank BCA. Buka aplikasi mobile banking, kemudian pilih QR, lalu scan QR barcode dengan nama Willy Joseph Chandra. Kemudian masukkan jumlah nominal persembahan yang akan diberikan. Dan yang terakhir, masukkan berita persembahan. Setelah itu, tekan OK. Dan yang terakhir, masukkan PIN mobile banking Anda. Atau Anda juga bisa menggunakan cara sebagai berikut. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, lalu pilih M-Transfer, kemudian masukkan nomor rekening yang akan dituju. Lalu masukkan nominal uang persembahan yang akan diberikan. Setelah itu masukkan PIN M-Banking Anda. Nah, bagi Anda yang mau transfer menggunakan mata uang asing, Anda dapat transfer ke PT Bank OCBC NISP Tbk, cabang Jalan Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55-181-000-2115 dengan nama account Willy Joseph Chandra. Setelah itu, Anda dapat memasukkan Swift Code NSPDJA. Dan yang terakhir, Anda dapat memasukkan nominal. Demikianlah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Jangan lupa ya untuk screenshot bukti transfer dan menginfokan kepada pihak gereja bahwa Anda telah memberikan persembahan kepada gereja. Tetap semangat dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, House of Glory siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita percaya di saat kita memuji Tuhan, di saudara Tuhan di tengah-tengah kita, kita percaya kita berhasil. Dan kita percaya saat kita memuji, di situ kita bersorak-sorai dan hidup kita berkemenangan, amin. Cakrawala merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan
lagi kita bertepuk tangan sorak-sorai bagi Dia pada saat ini. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ya Tuhan, kita percaya pada hari ini kita bersorak-sorai bagi Dia, amin. Tidak hanya di sini, kita percaya saudara-saudara yang ada di rumah juga muji Tuhan. Kita persilakan teman-teman kita yang ada di House of Glory untuk muji Tuhan. Kita persilakan bass untuk muji Tuhan. Selanjutnya tidak mau kalah, kita juga mempersilakan keyboard untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita persilakan synthesizer memuji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir kita persilakan drum untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah. Kami mengucapkan satu House of Glory, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kuasa Tuhan terus, damai sejahtera terus memenuhi kami semua.
kami percaya nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Kami rindukan kuasa